Di antara deretan hidangan sarapan di Kota Medan, Sumatera Utara, dua menu legendaris hasil racikan budaya Melayu, Tionghoa, hingga India yang terkenal adalah soto dan lontong. Tak hanya menggoda lidah, keduanya menyimpan cerita panjang soal kuliner Medan yang kaya akan persilangan budaya. Lalu, bagaimana kisahnya? Salah satu rumah makan soto Medan yang legendaris terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Telah berdiri sejak 1950, soto disajikan dengan aneka pilihan topping, mulai dari ayam, udang, hingga daging dan jeroan sapi. Warna kuah yang kuning pekat dari kunyit memberi kesan hangat, dan kehadiran santan membuat hidangan ini terasa lebih kaya dan lezat. Ya, berbeda dari kebanyakan soto lainnya, soto Medan menggunakan kuah santan yang gurih dan kental. Inilah yang menjadi ciri khas utamanya. Uniknya, perintis rumah makan legendaris di Medan bukan penduduk asli, melainkan justru pendatang dari tanah Jawa. Kalau kakek kami ya memang pendatang dari Jawa, kami pun manggil mbah kan. Awalnya dari sana disesuaikan. Yang jelas santan, aroma kuat ya, strong gitu ya aromanya. Kalau di luar Medan kan sotonya banyak yang air atau apa. Melihat kebiasaan orang Medan yang gemar makanan gurih dan bersantan, akhirnya membuat sang kakek harus beradaptasi. Tak heran, filosofi yang terkandung dalam semangkuk soto Medan adalah keberagaman rasa yang harmonis, merepresentasikan masyarakat Sumatera Utara yang multikultural. Sepertinya adaptasi, mereka kan pendatang. Sepertinya beradaptasi, orang Medan ini kan suka makan yang gurih-gurih, santan. Karena kan Melayu ya, dasarnya Melayu di sini. Itu banyak orang-orang Minang ya, suku Padang itu suka yang kental. Mungkin Melayu lah, pada umumnya Melayu ya kan awalnya kan. Mungkin coba-coba kali ya dulu orang tua. Ya buyut ya, udah bukan kakek lagi, buyut kali ya. Mengandung berbagai rempah seperti serai, daun salam, dan lengkuas, soto Medan menyiratkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Aroma ketumbar dari kuah soto bukan kebetulan, ini pengaruh dari budaya Melayu dan India. Wanginya yang ringan, berbeda dengan jintan atau lada yang lebih tajam. Sensasi gurihnya juga menyatu halus dengan santan tanpa menutupi rasa bahan utama, yaitu udang ataupun daging. Kalau bahan itu yang nggak utama gitu ya, kita jangan segala sesuatu yang terlalu itu kan memang kayak ketumbar sendiri, kalau terlalu nyegrak juga kan orang nggak kayak jamu nanti jadinya, bau ya, nggak enak gitu. Di sisi lain, rasa asam yang segar dari kuah soto Medan pun tak boleh dilupakan. Jenis jeruk yang digunakan sebagai penambah cita rasa asam segar adalah jeruk limau atau kasturi. Uniknya, di sini jeruk dimasukkan bulat utuh ke dalam kuah. Ternyata ada alasan dibalik penggunaan jeruk utuh. Kadar keasaman jeruk utuh lebih rendah daripada menggunakan perasan airnya, sehingga membuat santan tidak mudah pecah saat kuah dipanaskan secara berulang-ulang. Karena aroma jeruk ya kali ya, pakai kulit jeruk gitu. Kulit jeruk itu menyajikan sambelnya itu kan pakai perasan jeruk nipis juga. Nah, mungkin di situ segar-segarnya. Sebenarnya tidak semua soto Medan menggunakan varian topping udang. Dewi pun mengaku bahwa baru pada tahun 1990-an saja orang tuanya menambahkan topping udang. Meski tidak ada alasan yang pasti, biasanya kebanyakan soto Medan terpengaruh masakan khas Melayu pesisir. Mereka sering menggunakan hasil laut seperti udang, baik sebagai campuran kaldu dasar ataupun topping. Jika sekarang soto Medan sering dikonsumsi untuk menu sarapan pagi, dulunya soto Medan dikonsumsi hanya saat panen raya tiba. Itu dulu banyak nih datang orang transmigran yang dari Jawa.
ke Medan untuk membantu, karena kan di Medan punya namanya Tembakau Deli nih, Tembakau Deli yang udah terkenal, udah sampai mancanegara. Ketika panen raya, mereka merayakan panen raya itu dengan memasak soto yang dari Jawa. Tapi Sultan Deli sendiri merasa ini bukan makanan untuk khas Medan. Jadi ditambahin mungkin dengan Sultan Deli atau mungkin pun sama atasan yang ada di Tanah Deli ini menambahkan sedikit santan atau perasan dari air kelapa. Santan memang erat kaitannya dengan suku asli yang menempati kota Medan. Sebisa mungkin, makanan yang mereka konsumsi haruslah gurih dan bersantan. Ya, memang santan itu sendiri, seperti orang Melayu bilang, walaupun rumah mau rubuh, kalau makanan tidak berlemak, tidak makan namanya. Ya, jadi orang Melayu itu memang makanan itu betul-betul bersantan. Betul-betul membuat santan itu membuat gurih makanan, bukan pakai penyedap-penyedap lain. Santan itulah yang membuat gurihnya makanan. Beda halnya dengan lontong Medan, kuliner ini tampil dengan aneka lauk yang meriah dan komponen bumbu yang kompleks. Terletak di Jalan Sei Mencirim nomor 8, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, kedai lontong Medan ini sudah eksis sejak tahun 1950-an. Banyak versi yang menyebutkan awal mula lontong Medan, salah satunya adalah dari para pekerja asal Tanah Jawa yang dikirim Belanda ke Tanah Deli pada pertengahan abad ke-19. Seiring berjalannya waktu, ada pergeseran tradisi. Dari lontong yang tadinya disajikan saat momen Hari Raya Idul Fitri menjadi makanan sehari-hari untuk menu sarapan. Porsinya yang pas dan tidak terlalu mengenyangkan dianggap cocok untuk memulai aktivitas di pagi hari. Iya, ngikutin lidah orang Medan. Ada pedasnya, ada manisnya. Mbak Ning kan dari Padang juga, Mama dari Padang, Bapak dari Jawa. Jadi ada rasa pedasnya, ada rasa manisnya, jadinya gitu. Ciri khas orang Medan juga kan kadang-kadang ada yang mau pedas, ada yang enggak. Lontong Medan jelas lebih rumit dari sekedar lontong sayur biasa. Hal ini terlihat jelas dari etalase di tiap kedai yang berisikan aneka varian menu. Ibarat nasi campur, ini adalah versi lontongnya. Ciri khas yang membedakan lontong Medan dibandingkan lontong di daerah lain adalah cara penyajiannya. Lontong dan bihun disiram dengan 3 macam kuah, termasuk kuah yang isinya aneka sayuran. Tak lupa kuah tauco beserta aneka topping seperti telur rebus dan teri kacang juga ditambahkan. Tauco memberikan rasa gurih, asin, dan aroma khas yang memperkaya rasa lontong Medan. Tauco merupakan bahan masakan yang berasal dari Tiongkok. Tauco Medan memang menjadi salah satu bahan masakan yang kini sangat digemari oleh warga Medan. Merupakan produk fermentasi kedelai yang tentu saja memberikan sentuhan unik pada kuah santan yang menjadi ciri khas lontong Medan. Karena memang orang Peranakan datang sini membuat tauco untuk makanan mereka. Tapi orang Medan tidak bisa memakannya itu. Jadi ditambahkanlah irisan cabai dan kembang tahu yang crispy. Jadi terjadilah perpaduan kuah lodeh yang gurih santan, kena asin tauco dan sambal teri kacang yang agak pedas. Jadi lontong Medan berciri khas seperti itu, tidak seperti lontong-lontong yang lontong Padang pakai gulai pakis, lontong di Jawa hanya sekedar kuah lodeh dan kerupuk. Lontong Medan dengan keramaian topping dan kuahnya adalah cerminan budaya Medan yang multi etnis dan kaya akan selera. Orang Melayu menyukai kuah santan pekat, orang Jawa menyukai telur balado dan sambal kacang, sedangkan orang Tionghoa membawa tauco. Lebih ramai, lebih nikmat, terlihat jelas dalam hidangan khas Medan. Karenanya tidak mengherankan jika lontong Medan sangat kompleks. Itu tipikalnya orang Medan. Makan di satu piring isinya banyak. Nanti ada telur bulat, ada rendang daging, ada gulai ayam. Medan tidak pakai opor, pakai gulai ayam dan ditambah yang lain-lain. Jadi di piring itu pasti penuh hidangan lontong itu. Baik soto maupun lontong Medan tak hanya sekedar hidangan, tapi juga cerminan akulturasi berbagai budaya
yang melalui proses dan perjalanan panjang hingga menjadi kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara.